Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rika. Di sini saya akan menyelesaikan atau menjelaskan suatu permasalahan perusahaan atau lanjutan dari soal yang kemarin. Kalau yang kemarin kan menggunakan metode grafis, kalau sekarang kita menggunakan metode simplex. Nah, pada soal itu diketahui persamaannya itu Z sama dengan 400X plus 100Y. Kemudian fungsi kendalanya itu diketahui yang pertama 10x plus 2y kurang dari sama dengan 300, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 120, yang ketiga 2x plus 2y kurang dari sama dengan 100. Nah, pada metode simplex ini kita mengubah persamaannya itu menjadi Z sama dengan 400x1 plus 100x2. Kemudian fungsi kendalanya kita ubah dia menjadi 10x1 plus 2x2 itu sama dengan 300. Yang kedua itu 3x1 plus 2x2 itu sama dengan 120. Kemudian kita ubah kendala yang ketiga itu menjadi 2x1 plus 2x2 itu sama dengan 100. Nah, pada metode simplex ini kita itu menambahkan variabel select. Apa sih variabel select itu? Variabel select itu merupakan variabel tambahan yang mewakili pengukuran atau kapasitas yang merupakan batasan. Nah, pada kali ini kita menambahkan 3 variabel select, yaitu x3, x4, dan x5. Sehingga di sini untuk persamaannya itu menjadi Z minus 400x1 minus 100x2 itu sama dengan 0. Kemudian kendalanya itu menjadi 10x1 plus 2x2 plus 3x sama dengan 300. Kendala yang kedua jadinya 3x1 plus 2x2 plus x4 sama dengan 120. Dan kendala yang ketiga itu menjadi 2x1 plus 2x2 plus x5 itu sama dengan 100. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tabel simplex. Nah, pada tabel simplex ini itu ada variabel dasar. Nah, variabel dasar ini itu berisi Z, kemudian variabel simplex tadi itu x3, x4, x5. Nah, kemudian sekarang kita lihat pada persamaan Z itu kita dapat nilai Z-nya itu 1, sehingga di sini kita tulis 1. Kemudian pada persamaan tadi itu kita mendapatkan X1-nya itu sama dengan minus 400. Kita peroleh dari sini. Kemudian kita lihat X2-nya pada persamaan ini itu kita mendapat minus 100. Nah, pada X3-nya itu kita mendapatkan 0. Enggak ada. X4, X5 itu kita mendapatkan 0. Nah, kemudian NK-nya itu adalah nilai kanan. Nah, nilai kanan dari persamaan Z itu 0. Nah, kemudian kita lihat pada kendala yang pertama. Pada kendala yang pertama itu kita tidak menemukan nilai nilai Z, sehingga di sini itu 0. Kemudian kita lihat pada kendala yang pertama itu kita menemukan nilai Z-nya, nilai X-nya itu 10. Kita tulis 10. Kemudian kita menemukan nilai X2-nya itu 2. Kemudian kita menemukan nilai X3-nya itu 1. Nilai X4 dan X5-nya itu 0. Kemudian nilai kanannya itu kita mendapatkan 300. Nah, kemudian kita lihat pada kendala yang kedua, itu kita tidak menemukan nilai Z, sehingga di sini 0. Kemudian kita mendapatkan nilai X1-nya itu 3. Kita tulis 3. Kemudian kita mendapatkan nilai X2-nya itu 2. Kita tulis 2. Nah, kemudian kita tidak mendapatkan nilai X3, berarti di sini 0. Dan kita mendapatkan nilai X4-nya itu 1. X5-nya itu 0 dan nilai kanannya itu 120. Nah, selanjutnya kita lihat pada fungsi kendala yang ketiga, itu nilai Z-nya itu 0, nilai X1-nya itu 2, nilai X2-nya itu 2, nilai X3-nya itu 0, nilai X4-nya 0, dan kita mendapatkan nilai X5-nya itu 1. Kemudian nilai kanannya itu 100. Nah, selanjutnya
kita mencari kolom kunci. Nah, apa sih kolom kunci itu? Kolom kunci itu merupakan nilai negatif dengan angka terbesar pada baris pertama atau pada persamaan Z. Nah, kita lihat di sini nilai negatif dari angka terbesar itu terdapat pada kolom X1 yang ini. Ini dia. Ini kita mendapatkan kolom kuncinya. Nah, kemudian kita mencari baris kuncinya. Nah, baris kuncinya itu merupakan indeks positif dengan angka terkecil. Nah, kita lihat di sini, yaitu kita mendapatkan harus cari dulu. Salah. Nah, setelah kita menemukan kolom kuncinya, kemudian itu kita mencari baris kunci. Nah, apa sih baris kunci itu? Baris kunci itu merupakan indeks positif dengan angka terkecil. Nah, cara mencari baris kuncinya itu kita harus mencari nilai indeksnya dulu. Nah, rumus dari mencari nilai indeksnya itu, nilai indeks sama dengan nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Berarti nilai kolom NK ini kita bagi dengan nilai kolom kuncinya ini. Nah, kita cari untuk indeks 3-nya itu, kolom kuncinya itu 300. 300 dibagi 10 itu sama dengan 30. Kemudian indeks 4-nya itu kita dapat 120 dibagi 3 kita dapat 40. Kemudian untuk indeks kelimanya itu 100 bagi 2 ini itu sama dengan 50. Sehingga di sini kita dapat untuk baris kuncinya itu pada indeks ketiga yang ini. Ini merupakan baris dari baris kuncinya. Kita menemukan baris kuncinya. Nah, setelah kita menemukan baris kunci, kemudian kita mencari elemen kunci. Elemen kunci yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Sehingga di sini kita menemukan elemen kuncinya itu adalah 10. Nah, setelah kita menemukan elemen kunci, kemudian kita mencari nilai baru pada baris kunci, yaitu dengan cara membagi koefisien dari baris kunci. Kita bagi koefisien dari baris kunci ini dengan elemen kunci, sehingga di sini itu kita peroleh itu untuk X1-nya itu 1 diperoleh dari 10 dibagi 10 itu dapatnya 1. Kemudian 2 dibagi 10 itu hasilnya 1/5. 1 dibagi 10 itu 1/10. 0 dibagi 10 itu 0. 0 dibagi 10 itu 0. Dan 300 dibagi 10 itu kita dapat 30. Ini merupakan nilai baru dari baris kunci yang sudah kita cari tadi. Nah, kemudian kita mencari nilai baru pada baris selain baris kunci. Rumusnya berbeda dengan mencari nilai baru baris kunci. Nah, untuk nilai baru yang selain dari baris kunci itu rumus. Nah, setelah kita menemukan nilai baru pada baris kunci, kemudian kita mencari nilai baru pada baris selain baris kunci. Rumusnya itu baris baru itu sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada baris kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, sehingga di sini untuk baris pertamanya itu kita mendapat nilai barunya itu 0, minus 20, 40, 0, 0, dan nilai kanannya itu 12.000. Kemudian untuk baris ketiganya kita mendapat nilai barunya itu 0,
7 per 5, minus 3 per 10, 1, 0, dan nilai kanannya itu 30. Kemudian untuk baris keempatnya, itu kita mendapat nilai barunya itu 0, 8 per 5, minus 1 per 5, 0, 1, dan untuk nilai kanannya itu 40. Nah, sehingga kita peroleh tabel simplex hasil literasi pertama. Nah, ini kita menemukan nilai baru dari nilai baris kunci. Itu kita dapat 1, 1 per 5, 1 per 10, 0, 0, dan nilai kanannya itu 30. Nah, nilai baru untuk selain dari baris kuncinya itu kita peroleh 0, minus 20, minus 40, 0, 0, dan 12.000. Ini untuk nilai baru pada fungsi tujuannya. Nah, untuk nilai baru pada fungsi kendala yang kedua itu kita peroleh 0, 7 per 5, minus 3 per 10, 1, 0, dan nilai kanannya itu 30. Nah, nilai baru untuk fungsi ketiganya itu kita peroleh X1-nya itu 0, X2-nya itu 8 per 5, X3-nya itu minus 1 per 5, 0, X5-nya itu 1, dan nilai kanannya itu 40. Nah, pada tabel simplex hasil literasi pertama ini, kita memperoleh di sini itu untuk keuntungannya itu kita 12.000 ini adalah keuntungan 12.000 ini keuntungannya. Nah, 30 ini itu adalah jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, pada tabel simplex hasil literasi pertama ini kita masih menemukan nilai minus pada tabel, sehingga kita harus mencari lagi atau menghitung ulang lagi sampai hasil pada tabel itu tidak ditemukan nilai minus. Nah, sama seperti yang tadi, itu kita mencari nilai baru kuncinya. Nilai baru kuncinya itu di sini kita dapat yang ini. Untuk nilai baru kuncinya itu sama kayak tadi, kita mencarinya itu dengan membagi koefisien dari baris kunci dibagi sama elemen kunci, sehingga kita peroleh yang ini. Nah, untuk X1-nya, untuk nilai baru dari baris kunci, itu kita memperoleh X1-nya itu 0, X2-nya itu 1 per 5, X3-nya itu 3 per 14, X4-nya itu 5 per 7, X5-nya itu 0, dan nilai kanannya itu kita dapat 150 per 7. Kemudian kita juga mencari lagi nilai baru pada baris selain baris kunci. Sama kayak yang tadi, rumusnya itu nilai baru sama dengan nilai baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru. Sehingga di sini diperoleh untuk X1-nya itu 0, X2-nya itu 0, X3-nya itu 620 per 14, X4-nya itu 100 per 7, X5-nya itu 0, dan nilai kanannya itu 87.000 per 7. Nah, untuk nilai baru pada baris kedua atau kendala pertama itu kita peroleh X1-nya itu 1, X2-nya itu 0, X3-nya itu 4 per 70, X4-nya itu minus 5 per 35, X5-nya itu 0, dan nilai kanannya itu 900 per 35. Kemudian nilai baru untuk kendala ketiga atau baris keempat, itu kita peroleh X1-nya itu 0, X2-nya itu 35 per 25, X3-nya itu minus 46 per 70, X4-nya itu kita dapat minus 40 per 35, X5-nya itu 1, dan nilai kanannya itu 200. Pada tabel simplex hasil literasi kedua ini, itu
kita peroleh itu di sini 87.000 per 7 ini itu adalah keuntungannya. Kemudian yang 150 per 7 ini itu adalah jumlah produksinya. Nah, dari tabel final itu kita dapat untuk X2-nya itu 150 per 7, X3-nya itu 900 per 35, X5-nya itu kita dapat 200 per 35. Nah, untuk Z maksimumnya itu atau fungsi tujuannya itu kita dapat 87.000 per 7. Nah, kan dari tabel final itu kan kita dapat gimana? Dari tabel final itu kita dapat nilai X2-nya itu 150 per 7, X3-nya itu 900 per 35, X5-nya itu 200 per 35, dan Z maksimum atau keuntungan maksimalnya itu kita peroleh 87.000 per 7. Nah, berhubung ini kita menghitung produksi mesin, sehingga tidak mungkin hasilnya itu dalam bentuk pecahan. Oleh karena itu, kita harus membulatkannya terlebih dahulu. Boleh membulatkan ke atas ataupun membulatkan ke bawah. Tapi untuk kali ini saya akan membulatkannya itu ke atas. Nah, dari tabel final itu didapat X2 variabel slack batasan kedua itu diperoleh 150 per 7. Itu sama dengan 21 per 42. Sehingga kita bulatkan itu ke atas menjadi 22. 22 ini itu tidak melanggar fungsi kendala kedua. Karena 22 ini nilainya itu kurang dari 120. Nah, untuk X3 variabel slack batasan pertama itu 900 per 35. Itu sama dengan 25 per 71. Kita bulatkan ke atas itu menjadi 26. 26 ini tidak melanggar fungsi kendala yang pertama. Karena fungsi kendala yang pertama itu 10x plus 2y kurang dari sama dengan 300. Nah, nilai 26 ini kurang dari 300. Kemudian untuk X5 variabel slack batasan ketiga itu 200 per 35 itu sama dengan 66 per 67. Kita bulatkan menjadi 67. Nah, 67 ini tidak melanggar fungsi kendala ketiga karena 67 ini kurang dari 100. Nah, untuk Z maksimal atau keuntungan maksimalnya itu 87.000 per 7 itu sama dengan 12.428,58. Kita bulatkan menjadi 13.000. Nah, jadi keuntungan maksimum yang diperoleh yaitu sebesar 13 juta saat memproduksi mesin sebanyak 22. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.